Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa, amin. Siapa yang rindu bersukacita hari ini? Haleluya. Semua rindu bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Coba berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juga selamat beribadah kepada yang di YouTube Live ataupun juga yang di radio Suara Akurat. Pastikan hari ini saudara semuanya juga mengalami hadirat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini juga mengalami hadirat Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah akan kita semuanya. Haleluya. Woo! Ho, ho. Sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Oh! Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Begitu besar kasih Haleluya. Oh, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saudara percaya bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta? Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes, yes. Woo, haleluya. Sebab firman-Nya berkata, pasti anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Dia yang memberkati kita semuanya. Haleluya. Sama-sama. Ho. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan pula. Berbahagialah, haleluya. Oh, anak cucu
cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Mari lagi bersama-sama, berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan minta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi, yang lebih semangat. Wow, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Silakan anak-anak muda boleh maju ke depan, mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ayo anak muda, di manakah kau? Taburlah, maka engkau kan menuai suatu takaran yang baik yang akan kami terima. Ibaratkan hidup Jangan tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribamu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita, untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Taburlah, maka engkau kan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribamu. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita, untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati
memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Ya, pujian sangat luar biasa sekali ya. Mari kita menabur supaya kita menuai. Kalau kita menabur banyak, pasti kita juga menuai banyak. Kalau kita menaburnya sedikit, juga pasti menuainya sedikit. Itu adalah sudah firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selama sebulan ini Bapak Gembala mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menabur dengan baik dan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita lebih ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Roh-Mu yang hidup
penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Oh, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di mentar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, lubuk tu jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Lagi jemaat Tuhan katakan dengan segenap hati, ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Hidupku di altar-Mu menyembah. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami buka hati untuk-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Syukur. Haleluya. Haleluya. Yes.
Haleluya. Yesus, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Yesus. Ku buka hati untukmu ya Roh Kudus. Ku buka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesusku, berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Yesus, kami sembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percayakan Engkau ya Roh Kudus. Engkau yang sanggup memulihkan kami. Engkau yang sanggup mengubahkan kami ya Roh Kudus. Kiralah barabala 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 kita kenal barabala. Oh. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanmu, Yesus. Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanmu, Yesus. Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan
ajar dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus kau jawaban. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan, Yang ajar dalam hidupku. ku sembahkan, ku agungkan, Yesus kau jawabanku. Kau Tuhan yang pulihkan, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanmu, Yesus kau baik bagiku. Oh, ku sembahkan, ku agungkan, kau ajar dalam hidupku. Oh, ku sembahkan, ku agungkan, Yesus kau jawab. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan, kau ajar dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus kau jawabanku. Benar Tuhan, saat kami mengagungkan dan menyembah-Mu, Engkau adalah jawaban dalam hidup setiap pergumulan kami. Pagi ini kami menyatu untuk jemaat Tuhan. Setiap pergumulan hidupnya kami menyerahkan kepada Engkau. Sebab firman-Mu katakan, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah firman-Mu Tuhan. Saat kami bersama-sama datang bersimpuh di kaki-Mu, menyerahkan hidup kami, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan dan menjawab persoalan-persoalan hidup kami yang terkadang-kadang bagi manusia itu terasa sulit, hampa, bahkan kami sering putus asa. Tetapi saat kami memandang Engkau Tuhan Yesus, ada jawaban yang pasti. Sekarang hamba berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap jemaat-Mu, untuk yang sakit. Kami berdoa terus untuk Pak Ratno dan Bu Ratno. Oleh bilur-bilur dan kuasa Tuhan Yesus, Engkau sudah sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa untuk Bu Sri Lestari ya Tuhan, Engkau akan mengembalikan bicaranya supaya lancar kembali. Bagi Engkau tiada yang mustahil, sebab bilur-bilur-Mu sudah Kau bayar lunas kepada setiap kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Bu Hartanto, bahkan Pak Hartanto juga yang sakit. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan Mbak Pina. Kiranya Tuhan terus tambahkan pemulihan itu, sehingga hamba-Mu itu boleh berseru bersyukur kepada Engkau karena memiliki kaki yang sempurna yang datang dari Tuhan. Kami juga ya berdoa ya Bapa untuk Bapak Pendeta Pak Melvin, juga Pak Lukas, juga yang lain kalau masih merasakan penderitaan, kiranya Tuhan juga akan pulihkan dan sembuhkan.
Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba juga berdoa untuk finishing gereja yang belum selesai sampai hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberkati gerejamu di tempat ini. Karena Engkau yang memulai, pasti Engkau yang akan mengawal terus Tuhan, sehingga finishing akan selesai di tahun ini. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau akan mengabulkan setiap doa permintaan di tempat ini. Sekarang hamba juga berdoa Tuhan untuk usaha-usaha gereja, baik Sabun Sip, baik juga TK Excellent, baik juga itu Suara Akurat, Radio Akurat, apotek dan yang lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan usaha-usaha gereja untuk menopang ministry, sehingga keberhasilan demi keberhasilan akan diraih, bukan semata-mata usaha kami, tetapi karena berkat Tuhan semata-mata. Kami juga berdoa Bapa untuk generasi pilihan yang memiliki juga, kiranya Tuhan memberkati juga usaha-usaha yang lain Tuhan. Berkati Indonesia itu merupakan bagian yang dilakukan oleh gereja ini Tuhan, sehingga usaha ini akan berhasil dan akan menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan semua ke tangan kuasa-Mu, biar kehendak-Mu yang terjadi di negeri ini dan untuk bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pemilu 24 Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati bangsa ini supaya pemilu berjalan dengan baik dan benar, menghasilkan sesuatu yang baik untuk pemimpin-pemimpin bangsa di masa depannya. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi, juga wakil-wakil dan lembaga-lembaga tinggi, bahkan kabinet-kabinet kerja, kiranya Tuhan memberkati, membuat setiap orang yang Kau pakai di negeri ini terus melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kota Solo Tuhan, berkati kota Solo supaya kota Solo tetap kondusif. Berkati juga wali kota, wakil wali kota dan semua lembaga yang di kota Solo ini, kiranya boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa baru, kiranya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru datang di tempat ini. Kami yakin dan percaya pada saat-Mu Tuhan akan datang dan orang-orang akan kirimkan di tempat ini, sehingga gereja-Mu akan penuh dengan orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan kuasa-Mu, biar kehendak-Mu yang terus dikerjakan untuk gereja-Mu di tempat ini dan jemaat-Mu di seluruh tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana
Lagi bersama-sama. Hosana, Hosana. Mari Pak. Anak domba. Hosana, Hosana. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Urapilah kami semua dengan urapan-Mu supaya semua telinga terbuka dan semua hati menerima firman Tuhan. Karena hanya dengan pengajaran maka seseorang dapat berubah dan bertumbuh. Tanpa pengajaran dan tanpa firman Tuhan maka tidak ada orang yang dapat bertumbuh. Kecuali seseorang itu memang betul-betul dia mengejar Tuhan. Mari Tuhan berkati segala upaya-upaya kami bersama-sama dengan Tuhan supaya menumbuhkan jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang hidup, yang berkenan, dan yang bertumbuh kerohaniannya. Urapi hamba-Mu juga supaya firman Tuhan yang sampaikan. Terlebih lagi dengan firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kami diberkati, kami harus melakukan hukum-hukum rohani yang Tuhan sudah tetapkan. Supaya itu semua kami kerjakan, kami lakukan, dan kami percaya pasti kami mengalami perubahan. Hei segala telinga terbukalah dan dengarlah firman Tuhan. Dan bila Tuhan taruh firman Tuhan di hatimu, dan firman itu hidup dan bergerak, berkembang di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya Bapak dan Ibu, salam saudara. Kita masuk pada minggu yang ketiga. Khotbah yang lalu disampaikan bahwa harta itu adalah milik Tuhan. Katakan amin. Jadi kita tuh nggak punya apa-apa. Kita datang ke dunia juga tanpa membawa apa-apa dan pulang kembali nanti ke dunia ke kekekalan juga tanpa membawa apa-apa. Sekarang kita lanjutkan lagi, ini sudah minggu ketiga ya. Ada 7 kunci Bapak bagikan buat kita semuanya, supaya kita juga berubah kehidupan dalam hal kehidupan di bumi ini ya. Pertama, kehidupan kita tidak miskin. Kalau miskin kehendak Tuhan tidak apa-apa, tapi saya percaya Tuhan tidak menghendaki kita miskin, kecuali Tuhan punya tujuan mengizinkan kita mengalami ada tujuannya, diizinkan miskin sebab Tuhan punya tujuan. Katakan amin. Enggak asal miskinkan gitu aja ya, kecuali kita memang karena malas dan sebagainya. Nah ini akan dibukakan 7 rahasia, 7 kuncinya yang akan jadikan kita berubah semuanya. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Nanti juga kalau waktu kita retret besok harus bawa Alkitab, masing-masing bawa Alkitab ya. Dan selain Alkitab juga mungkin bawa catatan dan bawa keperluan-keperluan kita masing-masing. Nah, kunci yang pertama adalah saudara harus memberikan persepuluhan. Katakan persepuluhan. Sekali lagi persepuluhan. Saudara harus. Katakan saya harus memberikan persepuluhan. 2, 3. Apakah itu ada ayatnya? Ada ya. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita akan baca sama-sama ya. Udah tidak usah buka Alkitabnya lagi, baca sini aja Bapak udah berikan. Ya. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap surga dan mencurahkan berkat kepadamu? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Artinya persembahan seluruh, pakai ada bahasa bawalah seluruh. Ya kita bisa dapat persepuluhan itu dari hasil usaha kita, gaji kita, berkat kita,
dan macam-macam lain. Artinya unsurnya bukan cuma satu, bisa banyak sumber-sumber persepuluhan itu. Katakan amin. Dan Tuhan perintahkan kepada kita, bawalah seluruh, ya. Bukannya aku kasih persepuluhan dari gaji, kalau dari ini enggak. Sebetulnya kalau kita teliti masih banyak yang kita juga lalai. Katakan lalai. Lalai. Mungkin persepuluhan dari gaji pensiunan dikasih, tapi ada lagi berkat yang lain kita juga lupakan persepuluhannya. Mungkin Tuhan izinkan kita punya usaha kecil-kecilan, ya. Katakanlah misalnya ada tuh dipesanin teman, carikan ini bisa belikan barang ini enggak? Oh bisa, dikasih lebih. Itu juga ada persepuluhannya, katakan amin. Sebab bisa begitu juga rezeki yang dari Tuhan. Semua rezeki itu datangnya dari Tuhan. Kalau dia enggak bukakan jalan, Anda enggak akan bisa. Katakan misalnya, bukan Tuhan berikan rezeki itu, yang berikan Anda kekuatan, kaki bisa jalan juga, Tuhan juga. Tangan bisa kerja juga, Tuhan juga. Pikiran juga bisa hebat juga dari Tuhan juga. Semuanya dari Tuhan. Jadi ketika kita memberikan persepuluhan kita sebagai ungkapan syukur kita bahwa dialah sumber yang berikan saya kemampuan untuk mencari, memperoleh rezeki. Katakan amin. Ya. Tidak harus orang yang gajinya bulanan, terima gaji baru ada yang berpendapat demikian. Pak, kalau kami ini buruh harian, apakah kami juga harus memberikan persepuluh? Sama semuanya. Kalau dikumpul-kumpulkan juga 1 bulan juga sama juga. Satu hari Anda tuh kerja harian 50.000, sepersepuluh 5.000 juga. 5.000 kalau dikali sekian hari Anda kerja sama juga sejumlah persepuluhan juga. Maka dikatakan bawalah, arti dari berbagai sumber persepuluhan dan dari mungkin orang ada yang kerjanya harian atau ada jam-jaman. Babysitter itu jam-jaman kerjanya. 1 jam dibayar berapa? Apalagi kalau Anda kerja di luar negeri ya, 7 jam kerja itu 1 jam kerja tuh kalau nggak salah $10 apa berapa dolar. Satu hari kita kerja bawa uang sekian puluh dolar, sisihkan persepuluhannya. Ingat $10-nya orang sana tuh ditukar sama rupiah kita, gede loh Bapak Ibu. Sama dengan 1 bulan persepuluhannya kita. Halo. $10 sana kali 14.000, 140.000. Ya, jadi kalau saya bisa kumpulkan $10 aja disisihkan dari persepuluhan itu udah lumayan sekali. Jadi ketaatan ini yang kita jarang setia, katakan amin. Jarang setia. Lalu ikuti lagi. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Buat siapa sih makan? Apa Tuhan butuh makan? Ayo jawab coba. Iya, pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dulu tidak boleh bekerja. Ya dulu kaum Lewi itu enggak bekerja. Sehingga mereka hidupnya dari persembahan. Allah sudah atur ekonominya, para hamba Tuhan yang melayani, mereka hidupnya dari persembahan-persembahan itu. Ada 12 suku, satu suku Lewi itu enggak bekerja sama sekali. Tugasnya di rumah Tuhan. Ngatur persembahan, kemudian juga ngurusi segala perabotan, pokoknya rumah Tuhan yang gitu gedenya, besar sekali kan rumah Tuhan dulu ya, itu dirawat oleh orang-orang Lewi. Dan tugasnya 24 jam 1 hari, dibagi sip-sipan, ya 3 jam, ganti gilir lagi 3 jam, gilir lagi 3 jam, gilir lagi. Nah itu harus ada persediaan, mereka hidup semuanya, karena mereka tidak boleh bertani. Mereka nggak boleh nanam, nggak boleh kerja yang lain, nggak boleh nukang segala macam. Tapi mereka kan harus hidup. Allah mengatur supaya ada makanan di rumahku. Maksudnya semua pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di rumah Tuhan itu makan sama seperti rakyat biasa yang makan. Ada diberkati, hamba-hamba Tuhan juga, Bapak juga yang full time sini juga kan butuh makan, sama-sama butuh makan. Tapi tugas kami mengikuti aturannya Alkitab adalah keturunan orang Lewi, seperti kerja orang Lewi, yang hidupnya tidak harus kami kerja, cari makan begitu, tapi Anda yang dipakai Tuhan, memberi suplaian supaya hamba-hamba Tuhan semuanya sama-sama hidup dan bisa melayani. Katakan amin. Ya Bapak Ibu ya,
Jadi yang dimaksudkan supaya ada persediaan makanan di rumahku bukan buat Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan lah. Orang-orangnya Tuhan, kepunyaan Tuhan, miliknya Allah. Mereka harus makan, mereka harus hidup, harus sekolahkan anak juga, dan sebagainya. Katakan amin. Ya. Yang ini juga harus kita perhatikan sama-sama. Nanti kalau gereja ini semakin sejahtera dan Anda semakin melek, terbuka pikirannya, terbuka hatinya, pasti makin ngerti hal ini. Katakan amin. Itu sebabnya ya Bapak Ibu ya, kalau orang-orang sudah semakin diberkati, makin gak pelit. Yang pelit itu justru orang yang gak diberkati. Memakai tameng dan alasan, saya juga masih butuh, saya takut miskin. Nah itu yang penyebabnya. Jadi gagal memberikan persepuluhannya. Tapi kalau orang udah makin tahu, dia beroleh semua itu karena Tuhan, dan mereka kembalikan persepuluhannya, mereka malah semakin diberkati. Kenapa semakin diberkati? Ini ayatnya lagi. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap surga? Katakan amin. Yang Bapak tulis merah nih. Apakah tingkap itu Bapak Ibu? Tingkap itu jendela. 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 jendela nih. Jendela ini tertutup, maka tidak bisa masuk sesuatu dari luar ke dalam ruangan ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, istilahnya dibuka Tuhan supaya bisa masuk berkat surga ke rumah-rumah kita. Ada amin? Ada amin? Supaya bisa masuk berkat surga ke rumah saya, ke rumah Bapak Ibu, kalau saya setia dalam persepuluhan. Nah, hamba-hamba Tuhan tadi juga harus memberikan persepuluhan ketika mereka menerima 10 ubi, 1 ubi juga di persepuluhani lagi. Mereka hidup dengan 9 ubi. Halo? Ada orang ngasih talas 10, saya hidup dengan 9, yang 1 lagi dikasih lagi. Sama, hukum persepuluhan bukan hanya buat jemaat biasa, tapi semua hamba Tuhan juga. Yang tujuannya kalau disatukan menghidupi rumah Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka hidup tercukupi semuanya. Orang-orang yang berdoa buat Bapak Ibu selalu yang merawat rumah Tuhan dan sebagainya. Jadi kalau kami ini kerja masih hitungannya sekarang ini kayak Pak Lukas tuh ya, Pak Bang Mian, hitungan kerja orang kantor. Tapi zaman dulu enggak, sama sekali enggak bisa nyentuh kerjaan yang di luar. Hidup bagi gereja itu 24 jam terus. Jadi 3 jam tugas ganti Bang Mian, 3 jam lagi Bapak kerja lagi, terus gantian gilir sampai 24 jam. Kapan bisa urusan rumah tangga dan sebagainya? Enggak bisa. Itu siapa menentukan? Ya Tuhan, bukan maunya mereka. Digilir demikian per 3 jam, 3 jam, 3 jam. Ya, jadi ada orang ibadah, ada ibadah, ada pemuji, penyembah. Kaum Yudutun, Heman, itu nyanyi cuma Tuhan terus. Mau malam gak ada orang ibadah, nyanyi terus 3 jam, leren, istirahat, masuk lagi yang lain. Ini kan mereka perlu makan. Kalau besok-besok kan gak bisa nyanyi lagi. Itulah para penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Ya penyanyi itu, singer-singer itu bukan baru diatur zaman sekarang. Udah dari zaman Alkitab. Bahkan yang hidupnya juga dijamin oleh Tuhan. Katakan amin. Ya mungkin pada waktu itu Tuhan punya pemain kecapi itu sampai 1000 orang, biar banter suara sampai keluar gedung itu. Gak mungkin satu kecapi itu bisa luas, gambus, teracap, segala macam dimainkan kayak ensemble, luar biasa. Penyanyian juga ada 500 orang sekali nyanyi, sekali mereka istirahat, kasih makan tuh semuanya. Serombongan itu luar biasa. Ya, habis 3 jam masuk lagi rombongan lain lagi. Masuk lagi rombongan lain. 24 jam ditukar terus. Kadang nggak mungkin orang melayani sampai berjam-jam. Katakan amin. Nah, itu dijamin sama Tuhan. Kalau saya malah berpikir, otaknya Tuhan tuh luar biasa ya. Udah ngatur demikian zaman dulu. Di rumah Tuhan ada penyanyi segala macam. Itu udah desain dulu. Anda jangan bangga baru sekarang jadi singer, udah itu kerjaan dari dulu. Ya, dari zaman dulu udah begitu keterlibatan. Tapi sekarang bisa dari kaum awam melayani. Kalau dulu keturunan orang-orang Lewi. Amin. Amin.
Katakanlah Bapak nih orang Lewi, kaum Lewi. Yang bisa melayani lagi entah Dida gitu. Yang luar gak bisa. Sekarang zaman perjanjian baru Anda bisa dibolehkan melayani. Bukankah kasih karunia? Kasih karunia sekali. Kita nggak pernah sekolah Alkitab, Anda bisa melayani di sini. Betul nggak? Suara pas-pasan melayani di sini. Nggak tahu apa-apa soal itu, melayani, asal melayani aja. Tapi dulu diseleksi, dilatih, penyanyi dilatih. Baca kitab di dalam Tawarik ya, Tawarik, kitab Esra, penyanyi itu dikumpulkan, dilatih terus. Salomo ngelatih ya, dari Mafaselosido terus makin tinggi, nyanyian yang luar biasa, bersaut-sautan, 3 jam nyanyian. Leren, masuk lagi rombongan baru lagi, makan lagi, puasa di rumah lagi, doa lagi, nanti gantian lagi, sepanjang hari, tiap bulan, tiap tahun, begitu kerjaannya. Allah atur semuanya itu. Nah itu sebabnya kalau kita kurang ajar kepada hamba-hamba Tuhan, yang beri balasan bukan hamba Tuhannya, tapi Tuhan sendiri. Katakan amin. Ya tadi orang udah mengabdi gitu buat pekerjaan Tuhan, masih disalah-salahin, masih dihina, masih diejek. Ya Tuhan nggak terima dong gitu hambanya gitu kan. Ya akan dia lakukan pembelaan-pembelaan. Karena itu hati-hati dengan mulut kita kalau kita ngejek, menghina hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan sepanjang hari. Katakan amin. Nah, ini satu kewajiban. Dan kalau kita setia memberikan persepuluhan ini, firman Tuhan katakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap surga? Siapa yang bawa Alkitab sekarang ada terjemahan bahasa Indonesia bebasnya coba? Ayo coba dibukakan. Beda artinya dikit, tapi hampir mirip coba. Bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Makanan berlimpah, atau ngerti, Bapak Ibu ngerti nggak artinya? Ya yang bukan cuma sekali makan, berlimpah selalu ada, nggak pernah putus, itu berlimpah. Pujilah aku, maka aku akan melihat bahwa aku membuka pintu, kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga. Tingkap-tingkap udah diganti dengan pintu-pintu surga, dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Katakan amin. Melimpahi kamu dengan segala yang baik. Mau nggak Bapak Ibu ngalamin demikian? Mau nggak Bapak Ibu? Ini kunci pertama. Jadi aku tuh ngelihat kayaknya untuk kita bisa lepas dari kesemiskinan, kok gampang sekali ya Bapak ngelakuin. Saya pernah bersaksi juga Bapak Ibu. Kalau bicara tentang hidup susah, Anda kan ngandalkan, oh aku susah, aku gini. Kami berdua juga pernah ngalami di situ. Jakarta rumah kebanjiran sampai selutut, lihat sandal ngambang-ngambang, nggak bisa berdaya, nggak bisa berbuat apa, pernah. Kok Bapak bisa berubah gini? Ini semua kami praktekkan, tidak pernah kami lalai soal persepuluhan. Even kami sudah jadi hamba Tuhan, terus setia memberikan persepuluhan. Kalau saya lihat di gereja ini Bapak Ibu, jumlahnya kurang lebih hanya 40-an. Dulu pernah kita sampai 56 orang. Setahun mundurnya hebat sekali loh. Dan total kurang lebih persentasenya hanya 28%. Tidak heran kalau kalian tuh kurang diberkati. Mohon maaf, kurang diberkati. Lihat dari cara memberikan persepuluhan juga begitu. Kelihatan itu Bapak Ibu. Kenapa? Lihat terhadap janji Tuhan aja begitu. Ya, ini saya bacakan lagi. Maka kamu akan melihat, ini yang bahasa Indonesia masa kini, akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Segala yang baik itu termasuk saya punya anak, segala yang baik ya. Besok Bapak Ibu juga punya mantu, yang baik juga, segala yang baik pokoknya. Ada amin? Segala yang baik. Pekerjaan anak-anakmu juga, itu segala yang baik juga. Bukannya rezeki, tapi lebih luas dari rezeki, itu maksud Tuhan. Segala yang baik. Cobalah belajar setia Bapak Ibu untuk memberikan persepuluhan. Anda tidak langsung jadi miskin dan hamba Tuhan yang dipelihara Tuhan juga, dengan cara ini juga tidak otomatis memperkaya diri.
Halo. Ya, saya punya datanya, Bapak gak asal ngomong. Sepersepuluhan kita nih, sekarang nih, terakhir Januari 2023, 25 juta. Banyak terobosan-terobosan yang istimewa. Februarinya merosot, cuma 8,5 juta, 8, sekian ya, 8,6 juta. Jauh men. Bayar listriknya gereja ini aja berapa? Belum meriano berapa? Ada cuman duduk ini ikuti ibadah. Ya tapi kita puji Tuhan, selalu dibela Tuhan. Memang buka gereja itu bukan untuk cari uang Bapak Ibu, katakan amin. Bapak sadar benar, bukan cari uang, kita bukan cari uang, melayani. Tapi jemaat juga harus dilatih, yang benarnya tuh mereka harus terbiasa memberikan persepuluhan mereka, sebab itu hukum. Katakan amin. Itu hukum rohani, bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar gitu. Hukum. Kami sini menjalankan juga Bapak Ibu. Gak tahu kalau sekarang agak ringan. Bagi mereka yang setiap persepuluhannya, kami stop tidak melayani dulu. Bagaimana sih Anda berdiri di altar sana, itu kan altar ya. Di altar sana, Anda terhadap firman Tuhan jangan gak patuh, pemberontak. Entahkah berontak kecil, berontak besar, sama-sama pemberontak. Gak layak. Yang terjadi ada jemaat ini di bawah sini, yang timbul ada roh ketidakpatuhan semuanya. Dari apa? Sana ada orang yang gak patuh. Disuruh berikan persepuluhan, dia gak berikan persepuluhan. Jadinya jemaat juga begini. Jadi gereja kita cukup ketat lah gini. Kita periksa. Even cuman seorang doa syafaat gitu ya. Itu kita juga lihat, yang disuruh-suruh itu gimana? Lihat daftarnya nggak kasih persepuluhan lagi, stop dia. Bapak Ibu kalau ada yang saya stop, doa syafaat, berarti sesuatu tuh koreksi. Dia nggak mulus dalam hal menjalankan hukum rohani tadi, katakan amin. Itu sesuatu yang bukan boleh ditawar-tawar, tapi harus. Must be dalam bahasa Inggrisnya, yang Anda harus lakukan demikian. Kalau enggak, bukannya Anda enggak diberkati, tapi memberikan contoh dan teladan yang tidak baik kepada jemaat yang dilayani. Yang setuju katakan amin. Cocok gak Bapak Ibu? Saya terapkan demikian. Kalau kamu enggak ngasih persepuluhan ya udah stop dulu. Even cuman berdoa syafaat, udah enggak usah. Karena apa? Kan nulari orang. Kebiasaan dia berikan persepuluhannya. Dan itu fatal. Makin Anda tidak memberikan persepuluhan, bukan gereja miskin. Kalau gereja dibela Tuhan, sampai bisa gini kan Tuhan yang bela. Tapi Anda semakin miskin, terperosok. Ini firman Tuhan katakan, yang kita pikir kalau kita ngasih persepuluhan, kita akan kurang. Gimana aku hidupnya kalau aku ngasih persepuluhan? Segini aja 100% aku nggak cukup. Apalagi kalau aku memberikan persepuluhan, Tuhan tantang kita loh. Ujilah aku, dia tantang. Tidakkah kamu akan melihat aku bukakan tingkap-tingkap surga? Itu adalah jaminan daripada Tuhan, katakan amin. Dijamin. Justru kalau kamu enggak memberikan persepuluhan, kamu kekurangan terus. Sakit-sakitan, hartanya dimakan rayap semuanya. Tapi kalau kamu berikan persepuluhan, Allah menjaga hidupmu. Dicukupkan semuanya, katakan amin. Nah inilah Bapak Ibu. Sekali lagi, gereja tidak cari uang. Tapi hukum rohani mengajarkan kita untuk kita mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Kita mengembalikan persepuluhan. Belum memberi. 1/10 itu belum merupakan pemberian. Katakan amin. Anda memberi di luar persepuluhan. Gajimu 100.000 ya. 1/10-nya berapa? 10.000, itu baru dikembalikan. Kenapa? Itu haknya Tuhan. Kok gitu? Dia yang minta. Allah meminta. Saat kamu saya berkati sepanjang bulan, ya, tunjukkanlah cintamu, kasihmu pada Tuhan. Lalu kita kembalikan, nih Tuhan, uangmu yang 10%. Oke? Itu miliknya Tuhan. Namanya mengembalikan persepuluhan bahasanya. Belum memberi Bapak Ibu. Nah ada orang persepuluhan diatur-atur, jadi persembahan dimasukkan ke sini. Minggu pertama 2.000, minggu ketiga 2.000, jadi 10.000. Itu salah.
Itu persembahan. Persembahan kita, tadi kan Bapak Ibu ya, 10.000 ya, Anda pecah jadi persembahan, dibagi 5 bulan, 2,5, diantar masuk ke persembahan sini. Ingat nih, ini persembahan ini nggak akan bertumbuh jadi berkat yang berlipat ganda karena persepuluhan kuncinya Anda nggak berikan. Artinya ini jadi nggak kebuka pintunya. Logikanya Anda berikan tadi kan menabur menuai ya. Saya tabur 2.500, saya akan menuai. Janji Tuhan demikian, katakan amin. Tapi karena ini nggak terbuka, ya dia bantet, nggak berkembang uang Anda, nggak terima apa-apa. Nah itu sebabnya Anda miskin terus. Kenapa? Anda ngakal-ngakalin Tuhan. Yang bagian persepuluhan diganti jadikan persembahan supaya Anda aman, nggak ngasih double-double. Harusnya persepuluhan adalah persepuluhan, ngasih buat Tuhan, itu berbeda, di luar itu lagi. Terus Anda berkata, Pak kalau gitu bisa jadi, kami 1 bulan bisa jadi ngasih 20%, boleh jadi, bisa jadi. Tapi bukankah Tuhan menjamin, ujilah aku, bukankah aku membukakan tingkap-tingkap surga, pintu-pintu surga Tuhan buka. Kalau dia udah ngomong gitu, apalagi yang saya takuti. Tidak percaya pada itu berarti saya tidak beriman. Amin. Itu aja. Anda nggak percaya, gagal percaya, Anda nggak beriman, percuma ibadah. Nah, mari kita kembali lagi memberikan persepuluhan kita, katakan amin. Sekali lagi, dan dengar baik-baik, gereja tidak cari uang. Bapak semua sini juga mengabdi, nggak cari uang. Saya paling berhak untuk persepuluhan. Tapi aku sangkali, hampir 19 tahun gereja ini, nanti Oktober 19 tahun, saya tidak mengambil persembahan dari jemaat. Kok bisa hidup? Itu Anda selidiki. Gimana dia, Bapak Gembala kami itu bisa hidup? Yang tidak ngambil persembahan dari kami. Bahkan punya mobil, punya rumah, kok bisa begitu? Ini kunci yang saya kasih tahu, persepuluhan, setia. Ada amin, itu kuncinya. Kalau gaji itu tiap bulan kita terima, ada slipnya. Tapi kalau berkat Tuhan tanpa slip datang dari mana-mana, utara, timur, selatan, barat ngepung kita. Itu berkat. Berkat bisa orang antar makanan, memberikan kita kebaikan, berikan kita layanan, itu semuanya berkat. Ada amin? Ada amin? Kan gitu berkat juga. Berkat juga kalau saya datang ke Triharsi ada Maria dampingi, langsung masuk nomor 1. Orang heran, siapa Bapak itu? Baru nempel pantatnya di kursi, udah dipanggil, Bapak Melvin. Nah, itu berkat kan? Amin. Mari kita booster ya Lukas ya. Baru nyampe, Bapak Melvin, luar biasa. Itu berkat namanya. Bisa berupa uang, bisa berupa layanan, bisa kebaikan, bisa macam-macam. Orang nyenyumin kita juga semuanya, itu namanya berkat. Nah semua berkat-berkat tadi namanya pintu surga yang terbuka buat saya. Nah bagi Bapak tuh kayaknya langit di atas saya tuh terbuka buat saya terus. Gak karena ketutup, kebuka, ngucurin berkat kemana saya pergi, berkat datang terus. Anda ngalami itu juga kalau Anda berikan persepuluhan. Langit di atasmu tuh terbuka loh. Bukan ketutup jadi langit besi yang gak ngucur apa-apa. Ditahan berkatnya, tutup, pokoknya buat ini saya nggak kasih apa-apa. Begitu Pak Melvin lewat, kebuka, datang berkat. Oh panas sekali Tuhan nih rasanya, hujan. Saya perjalanan dari Solo ke Jakarta, hujan, lega, malah kedinginan. AC busnya lagi dingin, itu berkat semuanya. Dikepung berkat kalau kita mulainya kuncinya adalah, kunci pertama adalah setia dalam hal persepuluhan. Lalu pertanyaannya, berapa kami harus beri? Tidak ada ukurannya. 1.000 perak juga datang dari ketulusan hati, karena Anda cuma punya gaji 10.000, itu juga persepuluhan. Halo, itu juga persepuluhan. Jadi Tuhan nggak patok angka nominal, hanya kesetiaan kita, bahwa kita selalu ingat, bersyukur pada Tuhan, ingat Tuhan dan memberikan
mengembalikan persepuluhan saya. Janji Bapak Ibu, supaya hidupmu berubah tahun 2023 ini. Miskin yang sekarang ini kan, mohon maaf ya, udah lama kita warisi. Dari dulu ke dulu sekarang, terus masih miskin. Pengen berubah kan? Pengen berubah kan? Bisa liburan ke Bali, ke Denpasar tanpa ada acara jalan-jalan ke Bali dari gereja, ya bisa jalan-jalan. Anda lucu ya, jalan-jalan sendiri nggak bisa juga. Gereja beri fasilitas murah, asal ikut aja, toh juga masih enggan. Saya bingung Bapak Ibu menggambarkan jemaat kayak begini. Maunya apa gitu ya? Diadakan jalan-jalan, dikedepankan nggak punya uang. Maunya gratis semuanya. Itu udah murah sekali. Bus yang kita naik itu udah dibayarkan gereja separuh, sabun sip separuh lagi, karena sabun sip juga adalah mitra gereja, nolong kita masalah keuangan. Yang Bapak Ibu bayarkan cuman buat makan, katakan amin. Selesai itu aja, buat makan doang. Itu aja masih sulit gitu. Kalau bisa ya digratiskan lah, gitu Bapak Ibu. Maunya sih begitu. Tapi Anda juga kalau gitu nggak terdidik, nggak pernah memberi, katakan amin. Sementara kita hanya akan berbuah dari kalau kita memberi. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Nah, sekarang kita lihat dulu. Akibatnya, tadi ayat 10, ayat 11-nya, kalau kita nggak berikan persepuluhan apa? Ayat 11-nya kita lihat. Ayat 11-nya. Tadi ayat 10, sekarang ayat 11-nya. Udah dibuka? Ayat 11-nya Bapak baca ya. Dari bahasa Indonesia yang modern. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu, pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Sederhana sekali ya. Kalau sini ya, kita baca sini ya. 2, 3 sama-sama. Aku akan mengharik bagimu pelalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Sekarang aku cerita gini ya. Kalau Bapak Ibu tidak berikan perpuluhan, masalah kadang datang bertubi-tubi ke hidup kita. Betul nggak? Duh Pak, kemarin anak saya jatuh depan rumah, nyemplung ke got. Untung dilihat tetangga ditolong. Kemarin tuh juga sepeda motornya serempetan, harus keluar duit lagi dan sebagainya. Terus apa? Pak, saya minta tolong Pak, doakan supaya kami tidak suka kena kemalangan dan kecelakaan. Anda tahu, ini belalangnya ini nggak bisa diusir dengan doa. Halo? Belalang ini yang ganggu tadi, belalang pelahap tuh yang makanin rezeki-rezekimu, kamu nggak bisa nabung sama sekali. Kalau dihitung tuh secara gajinya cukup, tapi dimakanin nasi apa? Ada kadang-kadang pernah nggak sampai bingung gitu, orang keluargamu cerita gaji saya 3 juta, loh kamu nggak punya barang apa-apa, itu dimakan belalang pelahap. Nah, belang yang begini ini tidak cukup dengan didoakan, ditengking-tengking nggak akan pergi. Belalang ini kan pergi sendiri kalau kita kembalikan persepuluhan. Sial, karena dalam diri kita tuh tidak bisa diusir dengan doa, nggak cukup doa, tapi kembali setia memberikan persepuluhan, baru dia belalangnya pergi. Paham Bapak Ibu? Banyak orang datang ke saya, Pak tolong doakan Pak, saya buka usaha nih, jualan soto bangkrut 1 hari, jualan ini bangkrut 1 hari, itu nggak bisa didoakan Bu. Ibu pasti nggak pernah berikan persepuluhannya, dia diem, mesem. Makanya gagal semua jalan hidupnya. Ayo balik lagi belikan persepuluhan. Ini ayat firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita setia ada jaminan dari Tuhan, tapi kalau kita tidak setia berikan persepuluhan, akibatnya dimakan belalang pelahap. Nanti kalau bisa searching pakai Google, cari ya belalang pelahap itu gimana ya. Kalau dia datang, katakan ini area gereja ini semuanya tanaman padi. Kalau dia datang, satu kali datang kayak ini belalang pelahap tuh
serombongan. Jadi bentuk banyak sekali tuh. Satu numpang lewat tuh habis semua tuh pohon itu, tanam padi habis. Satu kali lewat, matuk-matuk itu sampai lewat, balik lagi, dia makan lagi sampai habis, tandas gak ada lagi. Itu namanya belalang pelahap. Siapa bisa ngusir belalang itu? Kecil gitu kan, bapak gini-gini dia tetap nyerang. Dari sini saya, dari refleks saya, dari sini nyerang juga, nggak bisa. Hanya kalau saya kembalikan persepuluhan yang merupakan haknya Tuhan, maka kamu akan stop diserang belalang pelahap. Sampai sini yang ngerti katakan amin. Tidak ada doa yang bisa ngusir belalang pelahap. Datangnya jutaan. Turun. Ini tanda tanaman. Kepala diberdirikan, serbu, naik ke atas lagi, balik, 2 kali, habis sudah. Pindah ke tempat lain lagi, habis lagi. Itu makanya zaman dulu, kepercayaan Jawa kuno, itu pakai didoakan supaya belalang itu enggak datang. Halo? Maka kita masih ada warisi doa bersih desa, supaya nolak belalang-belalang kayak gitu. Amin Bapak Ibu. Halo? Kan udah pernah Bapak khotbahkan? Belalang begitu tuh datang. Buka ini sial, usaha ini gak bisa jalan. Ya ini, aduh buku modal buat anak saya, tato kepake buat begini. Masuk rumah sakit, gak bisa nabung deh pokoknya, habis gitu aja. Itu belalang pelahap Bapak Ibu. Berbagilah engkau, gajimu nggak besar tapi Anda bisa nabung dikit-dikit. Kayaknya nggak ada keperluan hal lain lah, enak tidurnya, pulas tidurnya, mimpinya enak, bangun pagi ada tersedia ubi goreng, ada sarapan soto, sederhana. Orang banyak yang nggak bisa sarapan begitu, habis duitnya. Terus sarapan pagi juga nggak ada lagi. Ada nggak usah datang pada hamba Tuhan. Ketika itu terjadi, sadarlah ada nggak pernah ngasih persepuluhan. Lalu bagaimana dengan ibu rumah tangga yang dia nggak kerja katanya? Loh ada, tapi kan juga belanjakan sejumlah uang dari suamimu. Kalau suamimu apalagi nggak kenal Tuhan, ya itulah persepuluhanmu. Paham Bapak Ibu? Halo? Suami ngasih uang belanja, Ibu 100.000, berarti punya persepuluhan dong? 10.000, dah diaturlah belanjanya 90.000. Jangan malah ngotot sama Tuhan, argumen sama Tuhan. Nih Tuhan, cepet aja nggak cukup, kau minta lagi 10.000, kebangetan Tuhan. Kok Tuhan dilawan begitu sih? Yang kebangetan Anda debat sama Tuhan. Iya diaturlah, Anda diberikan Tuhan nikmat, betul nggak Bapak Ibu? 90.000, ya habis minta lagi sama suaminya, Pak. Ya 10 kemarin udah saya belanjakan. Bapak nikmat nggak dengan masakan mama? Wow nikmat sekali. Buat lagi, ya minta lagi dong duitnya, kan gitu. Halo. Jadi tapi jangan dikompas, jangan dipotong begitu. Anda argumen sama Tuhan. Jadi ini akibatnya kalau kita tidak setia memberikan persepuluhan kita. Jadi hasil tanah, pohon anggur semuanya habis dimakan dengan belalang pelahap tadi. Saya lupa namanya dalam bahasa Inggris apa tuh. Ya, jadi itu ada yang namanya belalang pelahap itu ada. Ada 4 jenis belalang. Ini yang paling serem nih. Tukang makani hasil-hasil bumi. Kalau datangnya jutaan, terbang rombongan turun. Kenapa nggak pernah ke sini? Sini nggak ada tanaman-tanaman. Coba ini ada kayak di desa tuh serang juga. Ini kota kan Bapak Ibu ya, jadi Anda pikir, tapi bentuk lain dari belalang pelahapan pasti ada. Apa, sakit nyakit, apalagi pelahap itu apa? Segala jenis keborosan hidup yang merugikan kita. Itu tidak butuh didoakan, hanya butuh Anda taat kembali memberikan persepuluhan Anda. Katakan amin. Janji ya Bapak Ibu, aku pengen lihat Anda juga berubah hidupnya. Karena itu juga kita mari berubah untuk komitmen lagi hari ini, setia dalam memberikan persepuluhan kita. Persepuluhan kita adalah investasi. Yang kedua, kunci nomor 2, Anda tidak boleh
mendua hati. Mendua hati itu apa? Bimbang, ragu, nggak mantep, itu mendua hati. Kita buka Yakobus 1 ayat 78. Yakobus 1 ayat 78. Kita akan baca mendua hati itu apa. Yakobus 1 Perjanjian Baru ayat 7 dan 8. Ya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri nggak Bapak Ibu? Orang mendua hati, imannya ragu-ragu, jangan berharap terima apapun dari Tuhan. Jelas sekali. Jadi kunci pertama, kembalikan persepuluhan. Kunci kedua adalah jangan bimbang dan ragu. Mantep. Katakan amin. Doa-doa kita akan dijawab Tuhan ketika Anda tidak lagi bimbang dan ragu. Ngasah sekarang supaya kita tidak bimbang dan ragu, pakai apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Semua orang kan pasti dihantui keraguan ya. Wajar lah, kita manusia ya. Tapi gimana saya bisa berubah sampai saya mantap dan tidak ragu sama sekali? Baca firman. Dan merenungkan firman Tuhan. Dan satu lagi dikonfes firman itu. Katakan amin. Confess ya. Nah, kalau dari Alkitab terjemahan yang bahasa Indonesia modern berkata demikian. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Gak usah berharap deh lu kalau Anda bimbang. Satu ketika Pak Gerd Muller yang punya panti asuhan di Jerman merawat 2.000 orang anak-anak, pergi melayani, dia mau ke Toronto. Harus khotbah sana pagi-paginya jam 8 pagi. Tengah malam, kapal yang ditumpang itu diserang badai. Lalu dia naik ke anjungan kapal, dia ajak kapten kapal untuk berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama yuk, karena aku harus tiba di sana jam 8 pagi. Kaptennya berlutut, ngambil posisi seolah-olah dia seorang pendoa yang senior, yang rohani. Baru dia buka dengan kata-kata, sebaris kata-kata, langsung Pak Muller berkata demikian, stop, dah aku aja yang berdoa. Mungkin berdoanya terlalu banyak basa-basi ya, dan dari orang yang bimbang hati. Bapakku yang di sorga, mungkin bahasa-bahasa gitu ya. Pak Muller gak begitu, langsung dia tenang. Hei badai, Tovan, berhenti, selesai. Aku harus tiba di sana di Toronto jam 8 pagi harus berkhotbah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Stop, berhenti loh Bapak Ibu. Anginnya, badainya selesai. Saat dia turun dari anjungan kapal tuh udah tenang. Itu doa orang yang tidak bimbang hatinya. Katakan amin. Percuma kamu berdoa atau kamu bimbang hatinya, bimbang, semua bimbang. Apa dijawab Tuhan ya? Apa Tuhan ngasih begini? Kalau bimbang ya usah doa. Karena kamu gak yakin kok. Doa khusus bagi orang-orang yang yakin. Yakin didoakan bahwa itu akan dijawab oleh Tuhan. Halo? Yakobus 5 ayat 16b ya kita baca. Yakobus 5 ayat 16b. Supaya tidak bimbang. Yakobus 5. Ya, 2, 3. Yang doa aja, doa yang bagian B kan. 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan apa? Dengan apa? Yakin, bukan dengan bimbang. Nggak ada ayatnya nggak bicara gini. Doa orang yang benar bila dengan bimbang pun didoakan besar kuasanya. Nggak ada. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kepingin hidupnya berubah? 2 hal harus dikerjakan. Yang pertama, jadilah orang benar. Ikuti semua kebenaran Tuhan. Yang kedua, jangan bimbang.
Ada amin. Jangan bimbang. Mantep Bapak Ibu. Halo. Anak-anak muda, kalau besok Anda mau menikah atau punya pasangan, jangan lihat tampangnya. Tapi apakah dia seorang yang bisa menguatkan keyakinanmu dalam Tuhan. Semakin menancap dalam Tuhan. Itu yang dicari. Orang bisa menguatkan iman. Halo. Kuatkan iman, kuatkan iman, kuatkan iman. Itu dibutuhkan. Jadi bukan sosok orang yang bisa masak, yang cantik, bisa berdandan, itu bagus. Tapi kalau dia jadi perongrong iman kita, apa gunanya? Betul Bapak Ibu ya? Malah buat saya jadi ragu, nggak yakin. Jangan seperti istrinya Ayub. Ayub, kamu masih mau juga nyembah Tuhan? Kutukilah dia itu, jahat sekali kata-katanya. Kutukilah dia itu. Kita udah jadi miskin. Sampai dibentak sama Ayub. Masa kita cuma menerima yang baik aja? Yang begini kita nggak mau terima? Bukankah Allah satu orangnya, ya pribadi, yang izinkan kita kaya, izinkan kita menang, kadang juga izinkan kita kalah. Halo Bapak Ibu melek, hidup itu tidak selalu menang. Kemenangan, kekalahan, giliran bergantian. Katakan amin. Hidup juga tidak selalu sehat terus. Kalau kita sehat terus, kita merasa tidak butuh Tuhan. Katakan amin. Tapi Tuhan izinkan. Ada suak dikit-dikit, kayak Bapak dialsak, saya makin bergantung sama Tuhan, makin cari Tuhan. Kan gitu ya. Jadi enak, semuanya indah. Makin bersandar pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Sedikit imannya meleset, bimbang dikit, hancur habis. Makin bersandar, makin kuat pegangannya, makin kuat pegangannya. Yang kuatkan lagi istri kita, pasangan kita. Halo, amin. Iya gitu loh Bapak Ibu. Cari pasangan yang menguatkan iman, bukan yang melemahkan. Apa gunanya dia cantik tapi merongrong kamu, seperti Ayub tadi dorong sama istrinya. Kutukilah dia itu Ayub, nggak usah nyembah-nyembah dia lagi. Jahat nggak kata-katanya? Jahat banget. Untuk Ayub kuat imannya Bapak Ibu. Nah semoga kita nggak pasangan yang demikian buat pasangan kita. Waktu susah kita terima, kita kuatkan suami kita, istri kita. Ayo Pak, semangat terus aja Pak. Ada saatnya kita akan di atas lagi. Ah gitu kata-katanya. Ada saat kita akan bangkit lagi. Gak selamanya orang terpuruk terus, pasti akan bangkit lagi. Mama dukung kamu, gitu. Atau kalau istrinya begitu yang lemah, suaminya dukung juga. Papa dukung kamu, yang penting maju terus. Nah itu Bapak Ibu. Tujuan apa? Supaya tidak bimbang. Karena orang bimbang kata firman Tuhan tidak dapat apa-apa. Kita buka lagi Yakobus 1 pasal 1 ayat 6 dan 8. Ya. Ayat 6. Kalau tadi ayat 7-8 sekarang 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, katakan amin. Katakan amin. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mantap loh Bapak Ibu. Ada amin. Kalau saya tuh punya kemiripan sama Dida. Kalau lihat sesuatu tuh the first sight, lihat pertama langsung jatuh hati, itu pilihannya udah nggak geser-geser lagi. Suka sepatu ini udah itu. Ini pasti udah. Tiada miripnya. Tidak bimbang. Halo, Anda juga harus begitu. Pertama kali yakin dapat sesuatu ini, yes, setialah. Termasuk kita setia juga dalam beribadah. Di gereja lokal di mana Tuhan suruh kita, setia. Kalau mau dapat berkatnya. Enggak mungkin suatu tanaman dipindah di pot sini, pindah ke sini lagi, pindah sini, ujung-ujungnya mati. Ikut di situ terus sampai Anda berbuah dan bertumbuh dalam Tuhan. Katakan amin. Gitu juga Anda setia. Itu soal waktu kok. Emang satu kali Anda pindah gereja lain terus langsung lebih kaya, lebih terhormat, lebih modern. Syukur kalau begitu. Tapi orang-orang ngerti firman Tuhan tidak demikian.
kesetiaan kita itu yang diuji oleh Tuhan. Katakan amin. Ada sebagian orang berkomentar, Pak, Genpil ini sekarang udah kurang kekeluargaannya kayak dulu lagi. Iya, itu bukan sekedar salah gerejanya. Umumnya kalian semua ada kendor rohaninya, gak seperti dulu lagi. Gimana mengembalikan persaudaraan kita kayak dulu lagi? Satu hal, bangkitkan iman kita. Rohani kita harus di atas lagi, menyala lagi, panas lagi dalam Tuhan. Baru kita akan bersaudara lagi kayak dulu lagi. Ini bukan soal keadaan yang salah menyalahkan. Habis dia sih begitu, habis itu gue salahkan. Kita koreksi diri kita masing-masing, kita sudah melempem, dingin. Kembali lagi jadi panas dalam Tuhan, maka itu otomatis pulih lagi. Halo, lihat berapa banyak nih kursi-kursi kosong. Orangnya kemana? Mungkin di rumah. Nah, orang kayak begitu disuruh tuh memulai satu persekutuan yang hangat. Gimana dia aja nggak hangat dalam Tuhan kok? Nggak peduli bahkan. Halo. Jadi kita panas dalam Tuhan itu merupakan apa? Solusinya. Kembali lagi kita pada Tuhan. Bapak udah selalu dorong kita doa, cuma satu jalan doa, doakan aja. Gak tahu diapain lagi jemaat nih. Bapak khotbah keras juga kayak nggak takut juga, diginikan juga nggak melek-melek juga. Kapan sih mau meleknya kalian tuh? Dibukan kebenaran juga, ya gini juga, yang suka-suka hati, kalau datang ya lagi mood, lagi baik keadaannya, kalau enggak ya masa bodoh juga. Gitu kita nggak bisa harapkan kita bangun gereja yang utuh, yang kuat. Kenapa? Masing-masing pikirkan jalan masing-masing. Tapi kalau kita mau jadi gereja yang kuat dan yang utuh, kita bersatu bersama-sama, pikirkan gereja ini bisa ada di atas kembali. Halo, Bapak Gembala memimpin kalian. Tugasnya bukan dipindahkan saya, terserah Bapak Gembala deh, kami mau aja. Ya saya suruh datang semua kerja bakti habis ini, atau habis ini setengah jam kita kerja bakti, jangan pulang ya. Anda mau gak gitu sama Bapak? Kan gak mau juga. Tapi kalau roh Anda menyala, pasti ready, yes. Katakan amin. Katakan amin. Tapi rohnya udah melempem kan cepet-cepet mau pulang. Khotbah agak lama juga udah geser-geser pantatnya, ada kepanasan. Aduh kapan ya kok selesainya, kok nggak selesai masih khotbah terus aja. Itu kan kembali pada diri masing-masing. Betul nggak? Apalagi Bu Wahyu nih, mau buka warung lagi kan. Aduh nggak buka-buka warung saya, hilang pelanggan 15 orang. Gitu. Jadi kembali lagi pada kita, katakan amin. Kalau udah siap mau ibadah, pikirkan cuma satu, ketemu Tuhan. Yang nanti-nanti urusan nanti. Tuhan bisa gantikan rezeki yang kita pikir kehilangan hari itu bisa digantikan dengan sangat luar biasa. Kenapa ya Bapak Ibu, ada orang-orang teman-teman saya yang mereka dulu masih buka hari Minggu, sekarang dia buka hari Minggu, bahkan Sabtu mereka juga libur, 5 hari kerja loh. Orderan di email semuanya ke rumah, dan dia cerita sama saya dapatkan omset 2-3 kali lipat dari banding saya dulu buka setiap hari Pak. Wow, kok bisa gitu Pak? Itulah tadi pemeliharaan Tuhan. Providensia Allah. Tuhan yang pelihara. Rezeki itu diatur Tuhan, bukan karena Anda kerja keras. Halo, kalau Tuhan tutup, digembok semuanya sumber rezekinya, Anda mesti terima apa? Nggak bisa terima apa-apa. Tapi kalau diizinkan terbuka, disamperin lewat email, apa nomor email berapa? Pak, WhatsApp berapa? Order datang terus. Di rumah juga dia ngelayani. Diketik-ketik, besok Senin kirim. Dia kan jualan aluminium. Itu buka toko hari Minggu, hari Senin pertama kali, langsung bertruk-truk kirim semuanya. Itu udah miliar nilainya. Halo, orang yang masih hidup. Tiap hari Minggu, hari Sabtu dia sisihkan waktu, nggak jalan-jalan pergi tahu segala macam, ambil remote AC semuanya dites. Kita nih punya banyak pengerja gini segala macam, nggak mau ngetesin AC-nya, bumpet sana, mati sana segala macam. Itu kan dibayar pakai duit semuanya. Bantu dong memelihara. Nyumbang nggak bisa, rusak dibiarkan. Nah inilah Bapak Ibu. Orang tadi kok bisa ya udah semakin kaya. Buka lagi hari Selasanya, setebel gini nih. Saya main ke tokonya itu, tunjukkan nih Pak Melvin, hasil order orang hari Minggu saya nggak ibadah. Saya print kan segini nih, tinggal kirim semuanya. Kira-kira nilai berapa tuh Pak?
2,1 M semuanya. Wow, keren. Ada yang ingin ngalami gitu juga? Ya. Belum tentu toko itu dibuka hari Minggu, datang rezeki. Bisa jadi kalau Anda muliakan Tuhan, urusan untuk Tuhan dulu, Tuhan akan ganti semuanya. Percaya ada Tuhan yang ngatur semuanya kan. Katakan amin. Dia Allah yang maha mengatur semuanya dan ngerti kebutuhan kita. Kalau kita masih minta segala macam lebih dari itu kita yang tamak bukan kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan sama ketamakan. Tamak nggak akan pernah berakhir. Tapi kebutuhan bisa jadi udah kenyang kan, orang makan juga bisa dijajal. 3 piring Anda udah nggak kuat lagi. Namanya kebutuhan udah terpenuhi. Tapi ketamakan bisa. Udah punya giwang begini, udah punya kalung, punya lagi, segala macam terus. Nggak ada berhentinya, itu namanya tamak. Mari kita stop tamak. Kita izinkan Tuhan penuhi kebutuhan kita. Semua lagu-lagu ciptaan Tuhan ya, untuk muliakan Tuhan selalu pakai satu bahasa. Kebutuhanku. Allah penuhi kebutuhan kita. Katakan amin. Kalau kebutuhan kita terpenuhi, udah cukuplah itu. Firman Tuhan memandang kita tentang kekayaan itu batasnya mana? Tuhan bilang gini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu padaku. Kata Rasul Paulus, asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah itu bagiku. Bisa makan, bisa minum, bisa pakaian, udah cukup. Selebihnya itu kepuasan ketamakan namanya. Katakan amin. Katakan amin. Orang bisa hidup kan, gak punya mobil, katakan amin. Iya. Orang bisa hidup juga kan, gak punya kulkas. Orang bisa hidup, tapi gak makan, Anda gak bisa hidup. Kata Rasul Paulus, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Kalau nggak pakaian kan saya malu, telanjang. Itu paling utama, paling pokok. Nomor 3 sekarang, yang dulu ya. Kunci nomor 3, Anda harus memiliki iman, hampir sama dengan tadi. Miliki iman. Nah, karena apa? Kenapa saya harus memiliki iman? Karena iman itu menyenangkan Tuhan. Halo, kenapa saya punya iman? Karena iman itu menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang tidak memiliki iman. Ya, sekali-kali Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang-orang yang tidak percaya pada Dia. Tapi pada orang yang percaya pada Tuhan, Allah suka pada orang itu. Ibrani 11 ayat 6, ya coba kita lihat. Ibrani 11 ayat 6. Udah? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Katakan amin. Ulang lagi ya. Tetapi tanpa iman, kalau aku nggak punya iman, nggak ada imannya, kata firman, tidak mungkin. Tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Artinya Allah memandang jijik orang tidak punya iman. Katakan amin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Ini ayat sudah dalam sekali. Nah, saya bacakan terjemahan bahasa Indonesia hari-hari. Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang-orang yang mencarinya. Katakan amin. Ya, itu sebabnya kita dibutuhkan Tuhan punya iman. Urusan kita beribadah itu hanya bagaimana imanku bertumbuh. Katakan amin. Selebihnya bonus. Kalau ini gereja yang kaya, jemaatnya kaya semua, Anda pulang dikasih bimoli 1 kilogram tuh namanya bonus. Betul gak? Tapi kalau orang datang ibadah mau cari bimoli 1 kilogram, itu yang salah. Yang penting Anda cari iman. Beriman untuk bertumbuh, yang lain bonus. Halo. Terus Anda sini cari sahabat-sahabat yang sedang ada. Apabila orang-orang di Genpil tidak cukup
baik dengan Anda, katakanlah nggak mau nyapa, nggak mau negur, terus Anda keluar gereja nih, salah Anda juga. Karena Tuhan ini cuma urusan iman aja nak. Anakku iman, beriman padaku. Halo, ketika Anda direndahkan orang, itu artinya Anda sudah terlalu tinggi buat orang yang merendahkan Anda. Betul nggak? Nggak pernah ada orang udah rendah direndahkan lagi. Tapi ketika Anda dipandang tinggi, direndahkan sama dia. Berarti bersyukur sama Tuhan dong. Saya direndahkan orang karena saya tinggi. Halo. Ketika orang menjelek-jelekan Anda, berarti Anda tuh populer. Benar nggak? Punya nama, positif dong. Nggak mungkin ada orang jelek-jelekan orang, namanya dia jelek. Betul nggak? Karena Anda tuh populer, harum namanya. Ada orang dipakai iblis, jelek-jelekan Anda, tenang aja bro. Kalau Anda dikata-katain, direndahkan orang, dijelek-jelekan, berarti Anda tuh baik. Jadi kita nggak usah gagas itu. Malah ada orang lapor sama saya, Pak di Genpil tuh aku nggak suka Pak ya. Kenapa? Orangnya sangar-sangar, diam-diam semua. Aku kok masuk ini pertama kali nggak ditegur, kok peduli amat. Anda terus saja berbuat baik, lama-lama mereka juga baik sama Anda. Begitu ya Pak? Iya. Betul Pak, betul Bapak Ibu. Betul Pak, betul. Nggak usah digagas, baik aja terus. Anda nggak nyakar orang, nggak sakitin orang, lama-lama orang juga baik juga. Gitu. Jadi iman saya jangan sampai ditentukan oleh keadaan sekitar. Aku punya tanggung jawab menyenangkan Tuhan dengan apa? Beriman. Kalau kena makanan rohaninya enak begini, firman Tuhan membangun saya, kok berpikir keluar lagi? Ngapain? Belum tentu tempat lain dapat makanan juga. Lalu Anda menjadi agak sedikit terganggu. Banyak orang keluar juga, itu urusan selalu kan ada. Gereja yang terbaik sekalipun, Bapak Ibu ya, perhatikan saya orang kaya, gembala jadi orang kaya juga. Satu-satu Anda saya kasih 5 juta. Kecuali Mario dia kaya. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Apakah dijamin Anda nggak akan keluar Genpil? Dijamin nggak? Enggak ada jaminannya. Tetap Anda bisa keluar kok. Itu sebabnya jemaat tuh tetap dibaikin aja. Udahlah, gak terlalu berharap paham jemaat. Suatu saat mereka ada sakit hatinya sama gereja, bukan sama saya, sakit hati sama tetangga sebelahnya, sama Bu Yuni sebelahnya, sama Bu Nono sebelahnya, bisa keluar juga. Kita cari-cari alasannya, kenapa Bu keluar, kenapa Bu gini, capek. Terserah aja kalau mau keluar juga. Urusan Anda harus iman Anda dibangkitkan. Bapak gak nyakit Anda kok. Gak saya ganggu imanmu. Kecuali Bapak fitnah, Bapak kata-katain, baru Anda boleh kata itu gembalanya gemblung. Boleh begitu. Wah, dimotivasi kok, dikasih firman Tuhan yang baik, pengajar yang sehat semuanya. Kok masih berkata tidak senang sih? Iya itu pilihan. Hidup yang selalu ada pilihan. Jadi sekalipun Bapak kasih 5 juta, semua dapat 5 juta, tetap juga Anda bisa tinggalkan generasi pilihan. Itu pilihan namanya, katakan amin. Dan kami sudah sadar dulu. Di mana saja selalu ada yang demikian, tinggal kita. Tidak bimbang dan mantep, udah ini saja nggak pindah-pindah yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Gitu ya, Bapak Ibu? Udah ikut saya kan lama nih, Pak Nono, Bu Joko sama Pak Joko tuh. Dia kalau dulu milih ketika kami bubar dari gereja lama, bisa banyak pilihan. Balik lagi ke GKJ juga terbuka mestinya. Gereja mana-mana juga bisa buka. Ya pilih sini, selama ikut saya nggak pernah punya masalah tuh. Karena masalah tergantung hati saya. Betul nggak Bapak Ibu? Bukan tergantung orang lain. Dan iman saya tidak akan ditentukan oleh orang lain. Saya urusi imanku sendiri aja. Karena yang diberkati saya. Orang lain gak beriman, itu urusannya. Asal saya tidak ganggu dia. Katakan amin. Gitu ya? Paham Bapak Ibu? Iya. Itu urusan masing-masing. Aku tinggal jejak pendapatku. Ini udah sini aja. Ke tempat lain susah ada. Kan puji Tuhan juga. Jak Paratno, Babu Ratno tuh bertobat, beliau beribadah sini, satu berkat Tuhan juga. Di masa-masa ada ujian begini, gerejanya di seberang rumah. 3
didorong kursi rodanya nyampe ke sini. Coba tempat yang lain, mikir-mikir untuk ibadah. Semua ada kebaikannya, tinggal kita itu Bapak Ibu, katakan amin. Tinggal kita. Jadi kita yang waras menilainya semua, menganalisanya, jangan tergoda orang lain, pendapat orang lain, jangan bimbang, iman teguh aja, percaya. Udah tak urusi imanku saja. Kalau iman saya bertumbuh, Tuhan sayang pada saya. Kalau Tuhan sayang pada saya, apa sih yang tidak Tuhan tawarkan buat saya? Tidak ada, semua Tuhan berikan pada saya. Diurusi iman kita aja. Ada dianjurkan ke komsel, pergi komsel, belajar sama-sama firman Tuhan, didoakan, sebagainya, untuk pertumbuhan kita. Katakan amin. Ya gitu ya. Ya jangan malas-malasan, yang belum tergabung di komsel atau kemarin tuh namanya nggak disebutkan Pak Lukas, lapor sama Pak Lukas, Pak saya kok nggak dimasukkan, saya mau pilih di komsel ini dan sebagainya, begitu. Gabunglah Bapak Ibu, menyenangkan kok. Hanya Anda belum dapat dinamika hidup komsel yang benar itu gimana. Terus kita latihan dulu sampai udah ketemu nanti dinamika yang enaknya, pasti menikmati kehidupan dalam Tuhan. Keempat sekarang, ya cepat aja nih. Separuh aja dulu dibagikan. Anda harus bekerja. Coba kita ulangi 3 kali sama-sama Bapak. Anda harus bekerja. 2, 3. Anda harus bekerja. 2. Anda harus bekerja. 3, Anda harus bekerja. Bekerja. Kata firman Tuhan, ya, kita baca yang 2 Tesalonika 3:10. Apa kata firman Tuhan? Kalau kita nggak kerja, kita nggak usah makan. Jadi kekayaan itu bukan kita harapkan jatuh dari langit, Bapak Ibu, turun dari sorga. Tapi kita juga kerja. Dan pekerjaan kita tuh diurapi, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yakin nggak? Kalau usaha saya cuman misalnya buat gorengan, itu bisa diberkati nggak? Bisa. Jual dawet bisa juga. Semua tergantung berkat Tuhan. Bukan jenis usahanya apa. Banyak orang terima gaji bulanan tinggi, tapi nggak bisa nabung apa-apa. Nah, kita sekarang kalau Tuhan berkati, gajiku kecil tapi cukup buat hidup saya. Asal ada makanan dan pakaian. Ya, 2, 3, sama-sama bisa baca. 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, 2. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hei Bapak Ibu, jangan nganggur ya. Tolong jangan nganggur. Orang nganggur tuh susah-susahin orang, tetangga kamu segala macam. Kamu bekerjalah, Tuhan akan buka jalannya. Katakan amin. Kita kerjaan apa saja. Buka jalan. Di gereja ini bahkan kita punya usaha-usaha gereja. Cukupanlah. Ya masih terbatas ya. Kalau Anda bergabung juga, masih mungkin kita dapat rezeki dari situ. Kecil besarnya relatif. Ya harus kerja tadi itu. Ya ada usaha, ada tenaga yang dipakai, yang enggak cuma tidur-tiduran, terus datang rezekinya, kita kerja. Ada amin. Harus bekerja. Tuhan tidak lihat jenis kerjanya apa. Pokoknya orang bekerja, asal jangan maling, berbuat dosa, berbuat zina, Tuhan berkati pasti usaha itu. Katakan amin. Ya, jemaat Tuhan sih aku lihat semua rata-rata orangnya mau bekerja kok. Kalau soal ini iya. Tapi soal tadi imannya, persepuluhannya, tuh banyak yang gugur-gugur, nyangkut-nyangkut. Tapi kalau kerja rata-rata sudah suka bekerja. Nah, andai kata kita rajin bekerja ditambah dengan kita punya iman, tambah memberikan persepuluhannya, bukankah akan lebih hebat lagi? Amin. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Bisa dirubah semua hidup ini jadi lebih baik lagi. Doalah Bapak Ibu semua. Kalau Bapak ajak kita untuk doa, lihat doa Jumat tuh open heaven, atau doa-doa apapunnya, ikuti. Doamu, kerja kerasmu, tambah persepuluhanmu, dan semua yang baik-baik hukum rohani dijalankan, niscaya menghasilkan perubahan-perubahan di hidupnya. Ada amin? Bahkan yang tua juga bisa kerja kok. Ya.
Ya pokoknya masih bisa. Kalau Bapak Ibu juga cintai ada pelatihan-pelatihan gitu, kita bisa datangkan orang. Kita cari ada latihan apa, merawat bunga, bikin gini segala macam. Jadi di apa? Corporate kita jualan barang-barang. Jual sama-sama, kembalikan lagi. Musa apa, Bapak Ibu? Cuman idenya jangan datang dari saya. Kalau saya datang dari saya, Anda kepaksa menjalankannya. Tapi kalau itu idemu sendiri, kita memfasilitasi, Anda semangat mengerjakannya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, banyak usaha yang digagas sama Bapak itu, jadi kayak bebannya ke Bapak lagi baliknya. Harus saya yang kerja, carikan pembelinya, dan sebagainya. Yang benarnya adalah Anda yang mau kerja, mau usaha, Bapak memfasilitasi. Yes, amin. Kan gitu ya. Bu Dana tuh usaha peyek, bikin peyek. Sukses ya Bu ya. Peyeknya enak, kayak gitu. Buka lagi masih bisa kerja, bisa berkarya, berkaryalah. Katakan amin. Terlebih lagi kita berkarya bukannya untuk keuntungan diri sendiri, tapi untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan ibadah kita. Itu sebagai yang paling utama. Ya. Kita lihat lagi. Lalu Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Tuhan berkata bahwa kemalasan mendatangkan kemiskinan, kerja keras mendatangkan kemakmuran. Amsal 10 ayat 4. Nah, ya. Dia dibaca para wanita 2 3. Kalau bahasa lain terjemahannya berkata demikian, kemalasan mendatangkan kemiskinan dan kerja keras mendatangkan kemakmuran. Kerja keras, hard work. Dipikirin setiap hari usaha kita itu dikembangkan, maka akan jadilah demikian. Kebanyakan kita kepengennya langsung jadi usaha yang mapan, yang berkembang. Kita tidak mau jalani proses-prosesnya. Harus lewati proses Bapak Ibu. Proses itu menantang saya supaya saya semakin semangat dan bergairah. Semakin kerja keras dan tidak lamban. Lamban itu malas sama ya Bapak Ibu. Nah itu ayat demikian. Nah, saya simpulkan ini berkata demikian. Efek dari etos kerja yang baik adalah momen persembahan menjadi begitu sukacita. Gini Bapak Ibu. Kalau kamu diberkati Tuhan karena kerja keras, perhatikan ya. Kalau kamu diberkati Tuhan karena kerja keras, ketika punya kesempatan memberi, Anda memberi bukan dengan enggan atau khawatir, tapi kesempatan momen sukacita, yes. Memberi lagi. Anda seorang pekerja. Saya nggak tahu tuh kenapa, tapi ini para ahli mengatakan demikian. Tipikal orang yang bekerja keras, kalau dia memberikan dengan sukacita. Kelihatan, yang ngasihnya takut, ragu-ragu, Anda bukanlah tipe seorang pekerja keras. Tapi seorang pekerja keras pasti memberikan dengan tanpa ada penyesalan atau apapun, sukacita memberikan. Hello? Pak, berikan kami logikanya. Punya anak nih. Anda juga pernah punya anak baby kan, bayi. Untuk dia hidup Anda kerja keras gak? Supaya dia hidup kerja keras gak? Terus kerja keras demikian pontang-panting, yang dia gak kerja, Anda memberikan sukacita gak? Sukacita. Yang penting dia hidup. Aku urus dia dan segala tanggung jawabnya. Karena Anda tipikal orang yang bekerja keras, nggak merasa menyesal memberikan anak saya cuma tidur-tiduran aja kok, tapi aku kasih gitu banyaknya. Ada dia kan belum bisa kembalikan apa-apa. Tapi Anda berikan dengan sukacita. Nah itulah Bapak Ibu, efek dari kita kerja keras. Kita senantiasa nanti memasukkan kurban persembahan dengan sukacita. Bisa ditangkap? Bisa tangkap? Tapi tipe orang yang memang malas,
kamu merasa dapetin uangnya karena malas, ada seret kan? Ngasih lagi, persembahan lagi, pembangun lagi. Tapi kalau anda tipe orang bekerja keras, nggak mikir itu, ngasih. Kenapa? Tipe bekerja keras, hard work. Anda masuki lagi, besok juga dapat rezeki lagi. Saya berharap juga kita kalau mau berubah ekonomi kita, mari kita berani juga memberi pada Tuhan. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ubahlah struktur kehidupan kami menjadi bukan nekat tapi lebih berani dalam iman kepada Tuhan dalam hal memberi. Tuhan berkati semua pekerjaan jemaat Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan jadikan berhasil Tuhan. Tidak ada kegagalan, tidak ada kebangkrutan. Roh bangkrut keluar dari hidup kami. Roh bangkrut, roh gagal keluar dari hidup kami. Dan bila keberkatan turun datang menggantikan segala kegagalan dan kebangkrutan kami. Sekarang kami hendak pulang dan kami hendak bawa berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bukalah tanganmu lebar-lebar. Terima berkatnya. Tuhan kiranya memberkatimu serta memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.